Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ega Dwi Lestari dengan NIM 2010207002 dari Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi protista. Materi protista termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.6, mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dengan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama ini sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian protista. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. 3. Membedakan organisme protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian protista. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. 3. Peserta didik dapat membedakan organisme protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, jika membahas mengenai protista, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu protista? Bagi yang belum mengetahui apa yang dimaksud protista tersebut, mari kita simak video berikut ini ya. Protista berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan kritos yang artinya membuat atau menyusun. Maka dapat diartikan bahwa protista merupakan organisme eukariotik pertama atau organisme paling sederhana. Eukariot artinya organisme yang sudah memiliki membran inti. Protista sendiri memiliki ciri-ciri umum, yaitu 1. Umumnya bersel satu atau uniseluler. 2. Ada yang bersel banyak dan hidup berkoloni namun belum memiliki jaringan. 3. Hampir semua protista hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Dan ada beberapa protista yang hidup pada jaringan hewan lain. Protista dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, serta protista mirip jamur. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah protista mirip hewan. Protista mirip hewan sering disebut atau lebih dikenal sebagai protozoa. Protozoa berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan zoon yang artinya hewan. Adapun salah satu contoh dari protista mirip hewan ini yaitu flagellata yang dapat dilihat pada gambar. Mengapa sih protozoa dikatakan mirip hewan? Karena protozoa dapat bergerak dan protozoa juga mengambil makanan dari hewan lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan umumnya disebut alga karena ia dapat melakukan fotosintesis sederhana. Adapun salah satu contoh dari protista mirip tumbuhan ini yaitu alga hijau atau Chlorophyta yang dapat dilihat pada gambar. Mengapa sih alga dikatakan mirip tumbuhan? Karena alga tidak dapat bergerak dan memiliki klorofil seperti tumbuhan. Kemudian mengapa alga tidak dimasukkan ke dalam kingdom Plantae saja? Karena alga belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa protista mirip tumbuhan ini memiliki sifat dan ciri yang hampir sama dimiliki oleh tumbuhan. Lalu, apa saja ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan tersebut? Ciri yang pertama, ia memiliki klorofil atau zat hijau daun, kemudian terdapat pirenoid atau tempat penyimpanan cadangan makanan, kemudian dia bersel satu atau banyak, dan yang terakhir, dia tidak dapat bergerak. Dan jenis protista yang terakhir yaitu protista mirip jamur. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya yang berbeda. Maka dari itu, ia dimasukkan ke dalam kingdom protista. Protista mirip jamur ini dibedakan menjadi dua, yaitu Myxomycota atau jamur lendir dan Oomycota atau jamur air.
Baiklah, sekian pembahasan mengenai materi protista pada pertemuan pertama ini. Sampai bertemu lagi di video pembahasan pada pertemuan kedua yang akan membahas mengenai perkembangbiakan protista dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.